Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ulfa, mahasiswa PPG Darjat kategori 2, BK UAD. Hari ini saya akan melaksanakan praktik UKIN, konseling kelompok, yang saya laksanakan di SMK SMT Yogyakarta, sekolah saya sendiri. Saya mengambil tema tips meyakinkan pilihan karir kepada orang tua. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Udah sarapan semuanya? Sudah. Alhamdulillah sudah. Berarti bisa fokus untuk kegiatan kita hari ini ya. Oke, sebelumnya Ibu mau ucapkan terima kasih ke Mas Mbak semuanya karena pada hari ini kalian sudah berkenan hadir untuk mengikuti agenda kita hari ini, konseling kelompok. Ya, sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya mari kita berdoa dulu agar agenda kita pada hari ini berjalan lancar dan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Siapa yang mau memimpin doa hari ini? Boleh? Nggak harus laki-laki, boleh perempuan juga. Boleh? Bebas? Untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa cukup. Oke, Mbak, selesai. Oke, Mas Mbak semuanya, sebelum kita mulai, Ibu pengen kalian berkenalan dulu, memperkenalkan diri secara lebih spesifik ya, karena Ibu sebenarnya udah tahu nih, udah kenal semuanya. Cuman untuk memudahkan Ibu mengingat kalian nantinya, Ibu pengen masing-masing kita memperkenalkan diri dengan menyebutkan panggilan, nama panggilan, ditambah dengan hobi. Nama panggilan, hobi, contoh Ulfa memasak misalnya. Nah, tapi untuk orang yang berikutnya, ini kan merangkai nih, berurutan. Orang berikutnya harus menyebutkan nama orang yang sebelumnya plus hobinya, baru menyebutkan nama dan hobinya. Diurut sampai orang terakhir. Nah, orang yang terakhir berarti harus menghafalkan semua ini. Gitu. Jadi di sini kita dibutuhkan adalah mendengarkan dan mengingat. Bisa? Bisa. Insya Allah bisa. Oke, siapa yang mau duluan? Yuk, siapa dulu? Sweet? Oke. Apa ya? Batu kertas. Oke, kamu dulu, Tias. Tias membaca. Oke. Tias membaca, Alia menonton. Tias membaca, Alia menonton, Rita memasak. Oke. Tias membaca, Alia menonton, Rita memasak, Hadid membaca. Kan tadi Ibu bilang kita mau namanya konseling kelompok. Kalian pernah dengar nggak konseling kelompok? Belum. Kalau yang terlintas nih di pikiran kalian pas dengar konseling kelompok, ngapain sih sebenarnya? Konsultasi tapi berkelompok, ada banyak orang gak sendirian. Konsultasi, ada banyak orang, nggak sendirian. Iya. Oke, ada lagi nggak? Kira. Ya, biasanya konseling kan dilakukan 2 orang secara pribadi. Tapi kalau konseling kelompok ini mungkin membahas satu masalah tapi secara berkelompok, jadi banyak orang bisa ikut menanggapi masalah tersebut. Oke, jadi saling sharing ya di dalam kelompok. Oke, benar ya. Jadi dalam konseling kelompok ini kita nanti akan sharing topiknya itu nanti kebetulan topiknya sudah Ibu persiapkan. Nah, topik ini nanti akan kita bahas bareng-bareng. Sebelum itu juga Ibu ingin menyampaikan, karena dalam konseling kelompok itu kita saling sharing, itu artinya berarti kita saling mendengarkan pendapat orang lain. Nah, Ibu mengharapkan nanti masing-masing dari kita ketika ingin bertanya atau mungkin memberikan pendapat, Bu mohon izin saya mau bertanya, Bu mohon izin saya memberikan pendapat ke siapa, gitu. Tangannya diacungkan aja. Jadi kalau biasanya kan mungkin kita main langsung ngomong aja nih, yang lagi ngomong langsung kita potong. Nah, sekarang kita belajar untuk lebih menghargai orang dulu nih ngomong. Nanti kalau misalnya sudah diberikan kesempatan baru kita ngomong. Oke? Bisa? Oke, selain itu juga, karena ini yang namanya konseling kelompok ya, tentu nanti akan ada beberapa hal yang sekiranya ada hal-hal yang rahasia buat kita sendiri atau mungkin buat kalian. Nah, Ibu harapannya nanti apa yang sudah kita bahas di sini, kita jaga di sini di kelompok, tidak ada pembahasan di luar sana atau mungkin diceritakan ke orang lain. Kalau memang itu menjadi rahasia kita bersama. Oke?
Bisa? Bisa. Dan Ibu juga mengharapkan kita semuanya saling terbuka dengan permasalahan yang nantinya kita bahas. Dan kalau sekiranya nanti kamu punya ide nih, atau mungkin usul buat si A atau siapa, boleh disampaikan. Oke. Sebelumnya, karena Ibu sudah mempersiapkan materi ini, jadi kita akan membahas topik ini. Oke, topiknya adalah tips meyakinkan pilihan karir kepada orang tua atau keluarga. Oke, sebelum itu Ibu ingin tanya dulu nih, di antara kita semuanya, adakah yang memang sangat sulit untuk meyakinkan pilihan karir kepada orang tua? Siapa? Saya. Oke, Tias? Iya. Oke, boleh diceritakan Tias, apa yang membuat Tias merasa sulit? Yang membuat merasa sulit itu karena apa yang saya inginkan dengan apa yang orang tua inginkan itu bersilangan gitu. Jadi kayak misalkan saya pengennya di perusahaan yang kecil, tapi itu sesuai kemampuan saya. Sedangkan orang tua inginnya perusahaan yang besar dan itu terasa sangat sulit untuk saya kayak gitu. Jadi mungkin perbedaan ini ya, pendapat dan keinginan orang tua beda, kamu beda lagi. Nah, oke, karena itu Tias tadi, Ibu pengen dari masing-masing dari kita semuanya memikirkan apa yang membuat kalian itu mungkin kadang pernah sulit meyakinkan orang tua, atau mungkin sulit untuk satu pendapat nih sama orang tua terkait dengan karir. Oke, Ibu pengen, kalian bawa alat tulis semuanya? Bawa? Oke, kita bisa nulis di enggak ya? Oke, tulis di sini. Pulpennya ada? Oke, Ibu pengen kalian nulis dulu di sini. Karena biasanya kan kalau dibagi aja Mbak, karena biasanya kalau misalnya kita langsung menyampaikan itu kan kadang nggak sesuai, nggak sama kalau misalnya kita tuliskan dulu. Lebih baik kita tulisin dulu aja. Oke, Ibu mau dari masing-masing kita nih, dengan kita masing-masing menyampaikan dulu ganti-gantian. Siapa dulu? Siapa dulu? Oh, urut aja boleh. Siapa dulu? Urutnya dari mana? Urut dari mana? Dari Hadid? Hadid aja. Oke. Menurut saya itu Iya, kamu tulis aja, Dit. yaitu ekspektasi orang tua terhadap kita. Ekspektasi orang tua terhadap Hadid gitu ya. Itu yang membuat kamu sulit. Iya. Satu pendapat gitu ya. Iya. Oke, next. Ridal. Menurut saya itu keinginan dari kedua orang tua dan dari kakak tuh kayak berbeda-beda gitu. Keinginan orang tua, kakak beda. Kamu juga beda. Iya. Oke. Desi? Kalau saya mungkin ketika mengambil keputusan untuk saya ingin bekerja, namun orang tua menginginkan untuk melanjutkan kuliah. Oke, beda pilihan karirnya. Tias? Ada dua, yang pertama tadi sama kayak Hadid yang perbedaan ekspektasi itu, yang kedua itu rasa tidak percaya orang tua kepada saya. Ketidakpercayaan gitu ya. Oke, lanjut Alia. Kalau saya tuh kayak mungkin pilihan yang saya pilih menurut saya tuh udah baik buat kedepannya, tapi orang tua mikir kayak itu nggak baik, kayak berpikir sebaliknya. Oke. Leta? Kalau saya itu orang tua punya pendapat lain tentang pilihan karir saya, tapi orang tua itu tidak memiliki alasan yang spesifik, alasan yang pasti kenapa kok saya harus menuruti keinginan orang tua. Jadi itu pun yang bikin saya susah. Oke, ini beda-beda ya, macam-macam nih tadi. Tapi ada yang hampir sama antara dia sama Hadid, terus juga yang lainnya beda-beda juga ya. Oke, di antara 6 cerita atau 6 hal yang kalian rasakan ini tadi, kira-kira mana yang ingin kita bahas terlebih dahulu, yang menurut kalian nih sangat penting atau sangat genting nih segera kita bahas atau kita bantu? Yang mana dulu? Kalau menurut saya yang punya Alia. Punya Alia. Iya. Oke, kenapa? Karena kita kan pandangan kita sama pandangan orang tua itu kan jelas sering beda, apalagi zaman orang tua sama zaman kita itu kan beda. Jadi apa yang kita tahu menurut kita itu kan baik, tapi orang tua tuh kayak masih terjebak di masa zaman mereka gitu. Oke, itu pendapatnya Tias. Ada pendapat yang berbeda? Saya setuju sih Bu.
Setuju tak? Oke. Berarti ini kita mau bahas yang dari Alia? Setuju? Setuju semuanya? Oke. Oke, Ibu mau dengar dulu yang lebih detailnya dari Alia, ceritanya kayak gimana? Itu kan kalau dari SMPI, kalau kita mau lanjut ke kerja, biasanya kan lebih ke prepare untuk PKL di luar kota. Tapi tuh orang tua tuh kayak kadang mikir, kamu mending di deket-deket Jogja aja, kayak Solo atau Jogja gitu. Padahal saya udah kayak kasih alasan kalau seumpamanya di Jogja pun susah untuk cari PKL yang bagus kan. Terus tapi kayak orang tua tuh mungkin khawatir kayak saya belum bisa jaga diri gitu. Padahal waktu SD pun saya udah pernah boarding gitu 1 minggu gitu. Itu gitu. Oke, berarti mungkin oke, siapa dulu yang mau ngasih pandangan ke Alia? Itu kan tadi kata Alia perbedaan ya mungkin karena orang tua dulu mikirnya ya dulu tuh kayak gini gitu kan. Tapi harusnya kamu gini loh, ngikut kita yang kayak dulu gitu ya. Mungkin mindset kali ya. Iya, saya pernah mengalami hal yang sama dengan Alia, kayak kenapa nggak cari yang di daerah sekitar Jogja atau sekitar Jogja Jawa Tengah lah pokoknya, di Solo atau Semarang, karena kan mungkin kalau di luar Jogja Jawa Tengah yang pertama kan jauh, jaraknya sangat jauh, lalu kan entah gaya hidup atau budaya yang ada di Jogja Jawa Tengah itu memang berbeda di daerah luar Jogja Jawa Tengah itu, yang mungkin kalau dinilai orang tua kami, kalau dilihat di berita atau baca di berita di koran, pokoknya banyak hal yang tidak menyenangkan yang terjadi di sana. Mungkin ya tadi orang tua belum percaya dengan kita, kayak apalagi yang perempuan kan kayak nggak ada yang jagain. Ya, nah itu berarti dari Reta sebenarnya udah menyampaikan kenapa sebetulnya orang tua itu sering kesannya tidak percaya gitu loh sama kita, ya nggak sih? Nah itu salah satunya tadi bisa jadi karena dia melihat mungkin salah satunya berita-berita di luar sana, anak-anak kayak gini kayak gitu, padahal ya itu kan di luar sana ya kan, itu salah satunya. Terus kira-kira apa lagi kira-kira menurut kalian yang menjadi alasan orang tua kok kayaknya kesannya kayak tidak percaya sama kita? Apa lagi kira-kira? Mungkin pernah dong, Desi pernah nggak? Mungkin kalau dari orang tua saya karena pergaulan sibuk sama lingkungan, yang mungkin saya bisa terbawa arus itu dan mungkin bisa masuk ke dalam lingkungan yang nggak sepantasnya untuk di Oke, khawatir dengan lingkungan atau pergaulan ya. Oke, ada lagi? Ada lagi nggak? Kalau dari kita semua nih, kan tadi menyampaikan itu adalah hal-hal yang mungkin dikhawatirkan orang tua nih di belakang kita, yang mungkin nggak disampaikan ke kita, ya kan? Mungkin nggak disampaikan tuh sama kita. Nah, menurut kalian dengan tidak bisanya kita meyakinkan orang tua kayak gitu, apa sih yang menjadi akibat dari kita nggak bisa meyakinkan orang tua? Apa yang kalian rasain? Kalau misalnya contoh tadi kita nggak bisa ngeyakinin pilihan karir kita, contohnya mau kerja nih, tapi orang tua malah nyuruh kuliah misal. Apa akibatnya ke diri kalian ketika itu nggak disetujuin sama orang tua? Nggak enak buat jalan gitu sih, nggak enjoy gitu. Nggak enjoy, terus apa lagi? Nggak nyaman mungkin Bu. Nggak nyaman, oke, terus apa lagi? Jadi kesel ke orang tua sendiri kayak. Jadi kesel. Kenapa Mbak luapin? Apa lagi kira-kira Del? Mungkin. Kamu pernah di posisi itu? Pernah. Ya mungkin jadi berantem sama orang tua. Oke, jadi konflik gitu sama orang tua gitu ya. Iya benar. Jadi kalau misalnya kita jadi beda pendapat, terus misalnya kita pengennya ini nih,
tapi orang tua tuh ngelarang, nggak disampaikan alasannya kenapa gitu ya. Kita kan juga bingung ya gitu. Akhirnya kita juga nuntut nih, kenapa nggak dibolehin ya? Kita maunya gini gitu. Nah mungkin waktu pada saat itu orang tua kita bisa aja ya karena mindset yang mungkin dia temukan di luar sana, yang dia belum riset juga sebenarnya, taunya ya gini gitu kan. Pokoknya kamu nggak boleh ke situ, pokoknya kamu nggak boleh gini gitu ya. Cuman kayak gitu doang gitu kan. Padahal kalau mungkin kalian yang menjalani ya mungkin kalian nggak akan kayak gitu kan. Mungkin itu salah satunya. Terus apalagi Alia yang kamu rasain tadi kayak misal apa tadi beda orang tua ngerasa beda sama nih. Itu orang tuamu sendiri yang ngomong kayak gitu, bapak atau ibu? Aku ya gitu. Pilihan pandangan ya pendapatnya. Ibu sih, kalau ayah tuh lebih ke terserah kamu mau gimana, tetap didukung aja. Oke. Jadi kalau dari keluarga, dari bapak ikut ya, berarti dari ibu. Oke. Kalau boleh tahu, Alia anak ke? Anak terakhir dari 2. Anak terakhir dari 2, yang satunya kakak berarti di? Kakak udah nikah. Oh udah nikah, berarti tinggal Alia nih yang masih sekolah satu. Oke, ibu mau tanya dulu. Biasanya kalau misalnya kita beda pendapat gitu, atau kalian yang ngerasain beda pendapat gitu, kalian biasanya ngobrol-ngobrolnya sama siapa? Kan sama orang tua udah pasti males kan kalau misalnya udah berbeda pendapat. Kalian biasanya milihnya ke siapa? Ke teman-teman sekolah atau gimana? Temen dekat. Teman dekat sih. Ya, Rata-rata teman sekolah ya berarti ya, teman dekat. Teman dekat. Terus dengan kalian ngobrol sama temen, apa yang dirasain setelah itu? apa ya, kadang kalau ngobrol sama temen kayak abis curhat gitu, aku abis ngobrol sama orang tua dan ternyata beda pendapat, curhat kayak gitu. Kadang ada temen dekat yang nggak salah, omongan orang tua kamu tuh nggak salah kayak gitu. Terus dan itu tuh kayak kadang tuh ngerasa apa iya harusnya diturutin pilihan orang tua gitu. Terus ada juga yang temen dekat kayak aku setuju sama pendapat kamu, kadang ada 2 perbedaan kayak gitu. Oke, berarti Tias udah pernah ngobrol sama temen terkait permasalahan yang Tias alami. Kalau Fida pernah nggak ngobrol sama temen-temen? Kalau saya pernah ngobrol sama teman sama saudara-saudara saya. Jadi kan kayak saya kan di lingkungan situ ada kayak saudara sepupu, terus saya pernah ngobrol kayak tentang pendapatnya mereka. Terus sama tante-tante saya juga pernah ngobrol juga kayak sharing bagusnya gimana. Tapi ya emang pendapatnya mereka tuh lebih mendukung pendapat orang tua daripada pendapat saya. Waktu itu kamu sempat tanya nggak alasan mereka kok kenapa lebih mendukung pendapatnya orang tua? Enggak gitu. Oh enggak, berarti belum tahu pertimbangannya apa. Oke, next siapa lagi? Desi? Kalau biasanya sih ada yang juga ikut sama pendapat orang tua, ada juga yang sama kayak saya Bu. Tapi biasanya tuh lebih seringnya ngobrolnya sama si kakaknya ayah. Oh oke, berarti tante, om. Kakaknya ayah. Kakak berarti laki-laki apa perempuan? Oh ya, Kak deh. Oke. Kalau misalnya sama orang tua nih, ini kita balik ke ayah lagi ya. Kalau sama tadi berarti kan yang berbeda sama ibu tuh, ya kan? Kalau terkait pilihan karirnya Alia sekarang, kamu lebih sering ngobrol nggak sekarang sama ibu? Kayak mau ini? Kalau dibilang sering sih, kalau dibanding kemarin-kemarin, kayak itunya sering. Tapi kayak respon ibu tuh kayak ya udah juga daftar. Tapi kayak mungkin di dalam hatinya kayak ini terlalu jauh gitu kak. Kan. Terus kayak waktu kemarin daftar di Nutrifod itu kan ya kotanya agak jauh dari Jogja. Terus ibu kayak loh kenapa nggak di Solo aja kalau di Jogja gitu. Terus tapi waktu saya kan kemarin di tes yang kedua nggak keterima. Tapi waktu pulang tuh loh kok nggak keterima gimana ini? Malah ini ya. Oke. Kan kata ucapan adalah doa atau jadi kayak takutnya tuh kayak gara-gara omongan orang tua jadi kayak menghambat gitu.
Tapi kalau menurut kamu sendiri selain faktor yang tadi mungkin karena emang ada awalnya emang nggak setuju gitu kan, ada faktor lain nggak kira-kira menurut Alia? Ya mungkin kan saya sendiri sebenarnya susah buat bangun tidur tuh. Jadi mungkin takut kalau di luar sendiri bisa sering telat. Oke, berarti dari faktor kemandirianmu mungkin kali ya. Menurut kalian ada lagi nggak kira-kira kenapa orang tuanya Alia ya seperti tidak menyetujui dia jauh dari keluarga gitu? Kalau dari saya mungkin karena ayah kan kayak anak satu-satunya yang Oke. belum punya Satu-satunya. suami gitu ya, Iya. belum berumah Yang belum berumah tangga gitu ya. masih butuh bimbingan orang tua dan masih orang tua mikir. Oke, khawatir orang tuanya anak satu-satunya tinggal satu-satunya nih gitu kan. Apalagi kira-kira? Mungkin kebiasaan ya, kebiasaannya Alia waktu di rumah tuh kayak masih anak kecil, masih kebiasaan anak kecil, jadi mikir bapak ibunya tuh mungkin ini kalau anak di luar kota jauh dari orang tua tuh bisa hidup atau enggak sih? Bisa hidup atau enggak gimana Karena tuh? mungkin pandangannya tuh kayak masih dimanja gitu loh Bu. Padahal sebenarnya bisa gitu. Iya bener, karena sebetulnya kalau kita sendiri nih sebenarnya nih tanpa orang tua pun kita bisa hidup mandiri gitu kan. Tapi karena mungkin sudah dibiasakan sama mereka diingetin, disuapin misal gitu kan. Terus ya akhirnya ya kita jadi dimanjakan secara nggak langsung. Padahal kita sebenarnya bisa aja sendiri gitu kan. Nah mungkin itu kekhawatiran orang tua yang mungkin dia tidak bisa melepas dulu nih. Kamu kan belum ada yang menjaga di sana, gitu bisa jadi. Iya kan, mungkin salah satunya itu. Nah, terus gimana nih kalau dengan kondisi kayak gini caranya biar orang tua tuh yakin sama kita? Kalau Gimana caranya, Dik? ibu lebih mandiri lagi, misalkan bangun lebih pagi atau cuci baju sendiri, cuci piring sendiri. Kadang tuh ibu bilang kalau misalkan saya cuci baju sendiri itu tepat waktu gitu loh, bukan kan kalau cuci baju itu kadang ngarit-ngarit. Iya. Jadi saya tepat waktu untuk ibu bilang, nah ini loh besok kan PKL iso. Jadi ibu lega melepas hadit gitu ya. Oke, berarti dengan melakukan aktivitas yang mungkin menjadi tugas kita sendiri ya dilakukan mungkin. Oke, ada lagi? Desi mungkin? Kamu bisa sharing mungkin apa buat Aya gitu? Belum, oke, ada lagi nggak? Kalau menurut saya sih kayak coba bikin gambaran lah ketika nanti tinggal di sana, mungkin dari biaya kosnya, terus pengeluaran sehari-hari kayak makan, terus pokoknya biaya hidup lah kayak makan, pusat, dan sebagainya. Kamu bikin rinci, terus gambarannya nanti gimana. Nah, habis itu kamu sampaikan ke orang tua, Bu ini gambaran aku kalau misalnya nanti PKL di sana. Jadi bagus loh udah dilakuin. Ada lagi? Ada, yes. Menurut saya jangan lupa kayak minta pendapat orang tua gitu. Jadi selain meyakinkan dari kelakuan kita sehari-hari, ada juga kayak ngobrol sesi bener-bener deep talk sama orang tua tuh kayak bilang, Bu, aku tuh bener-bener serius mau masuk ke sini. Aku udah yakin sama kemampuanku, aku juga udah cari tahu banyak. Mungkin kalau ibu masih nggak tenang, aku terima kayak nasihatnya kayak gitu, karena minta feedback orang tua itu juga utama. Benar. Berarti ini sebenarnya ya bisa dibilang ini lebih ke cara kita menyampaikan ke orang tuanya mungkin ya, biar mindset orang tua itu juga sama kita gitu. Jadi kayak ya mungkin yang selama ini ibu lihat mungkin yang lama itu yang zaman dulu kala itu tidak sama Bu dengan yang sekarang, mungkin itu perlu disampaikan. Nah, Alia sendiri sudah pernah ngobrol sampai sejauh itu? Belum. Kamu kalau misalnya ngobrol sama ibu tuh kapan, di mana, terus apa gitu kan? Pas malam tidur. Malam. Karena udah malam tidur gitu. Setiap hari atau mungkin momen tertentu? Kadang-kadang doang. Kadang-kadang. Kayak takut emosinya tuh nggak stabil. Oh gitu, ya benar. Kita emang kalau misalnya butuh sesuatu atau mau ngobrol dengan orang tertentu, apalagi orang tua kita, harus dilihat situasi dan kondisinya ya. Ini moodnya lagi bagus atau enggak? Jangan-jangan harus tadi lagi maki-maki orang gitu, terus kita main masuk aja gitu kan, bisa jadi itu kan contoh gitu ya. Jadi memang harus dilihat situasi dan kondisinya dulu.
Oke, nah berarti ini bisa kita bahas lebih lanjut lagi. Ini terkait permasalahannya Alia eh, lebih ke cara komunikasinya sama orang tua, ya. Oke, kalian sendiri nih, di antara kalian semua, ada saran nggak gimana cara ngomong ke ortu, mulai dari basa-basinya dulu, atau mungkin atau langsung ke intinya, atau mungkin gimana? Ada saran nggak buat Alia? Gimana cara ngomongnya? Atau gini aja dulu deh. Kalau Alia biasanya kalau ngomong sama orang tua tuh ibu deh khususnya. Mulainya gimana? Alia duluan atau ibu yang nanya atau gimana? Saya dulu, terus kayak langsung ke to the point gitu loh Bu. Oh, Soalnya langsung to the point. kan tipe orang beda-beda kalau mau bicara biasanya kalau ibu tuh lebih ke langsung apa yang mau dibicarain, nggak usah terlalu banyak. Oke, berarti langsung aja gitu ya. Oke. Ada yang pernah punya pengalaman ngobrol sama orang tua terus akhirnya jadi satu pendapat gitu? Ada nggak? Saya pernah Bu. Pernah, Dit. Gimana? Tapi sebelumnya itu saya sudah mengubah mindsetnya orang tua dulu Bu. Jadi saya buktiin kalau saya bisa. Oke. Baru saya ngobrol langsung to the point itu langsung satu pendapat. Gitu sih Bu kalau saya. Caranya gimana tuh waktu itu? Cara ngomongnya. Iya. Cara ngomongnya tuh ya waktu malam-malam gitu kan pada istirahat, family time. Oke. Yes. Kan waktu istirahat itu saya ngomong dulu nih sama bapak sama ibu tuh, saya minta waktunya ngomong serius dulu nih Bu. Ya, saya langsung to the point, Pak saya boleh ikut ini apa enggak gitu. Langsung mungkin ya mindsetnya itu udah berubah gara-gara bukti-buktinya itu saya sudah ngelakuin itu langsung yaudah deh boleh deh gitu. Gitu sih. Berarti dengan melakukan hal-hal positif dulu hari ini, dari Alia dulu deh. Apa yang udah Alia dapetin dari yang pembahasan kita hari ini? Ya bisa nambah relasi lagi sih, cara buat ngomong ke orang tua, terus tips-tips buat lebih bisa yakinin orang tua saat pilihan kita. Oke, kamu ngerasa terbantu nggak dengan obrolan kita hari ini? Terbantu. Oke, yang lainnya apa yang udah kalian dapetin dari pembahasan kita hari ini? Yang didapetin kalau dari saya ternyata saya nggak sendiri. Ya, ternyata juga banyak yang ngerasa perbedaan pendapat sama orang tua, karena kan kebanyakan kelihatannya kayak orang tuanya kok fine aja sih anaknya gitu, padahal kan kita nggak tahu kalau ternyata ada perjuangan nggak restu. Oke, berarti ada temen juga nih buat ngobrol-ngobrol nanti ya. Setelah ini ada lagi? Sama semuanya? Sama semuanya. Oke, tindak lanjut dari kegiatan kita hari ini apa? Apa yang akan kalian lakukan setelah kita membahas ini? Mungkin lebih bisa ngobrol lagi bareng orang tua gitu, terus kayak ngebangun lah kayak Oke, ada yang bisa bantu? iya bukan sama orang tua, kayak bangun kepercayaan satu sama lain. Oke, bangun kepercayaan dengan orang tua kita. Ada lagi? Tindak lanjut apa nih? Mau apa nih setelah ini, Des? Kalau nasib orang tua yang awalnya takut masuk ke dalam pergaulan kotor atau lingkungan itu menjadi pembuktian biar bisa menjaga diri di sana bahwa nggak separah yang dibayangin orang tua dan masuk ke dalam hal itu. Oke, kasih pertimbangan ke orang tua gini nih Pak, Bu gitu ya. Oke, iya benar. Ibu harapannya nanti setelah kita membahas ini ada tindak lanjut yang kalian lakukan setelah ini untuk ngobrol dengan orang tua. Bu, gini nih pertimbangannya. Semoga ibu bisa menerima pertimbangan saya. Yang jelas saya sudah memikirkan ini dengan matang-matang nih. Sama teman-teman juga tadi kebetulan ngobrol sama guru BK-nya di sekolah juga ada gitu. Ya semoga ibu bisa mengerti dan menerima pertimbangan saya ini gitu. Nah kalau misalnya ibunya masih tetap nggak bisa, ibu tetap dengan pendirian ibu gitu. Ya udah berarti ibu masih butuh waktu. Cari waktu lain lagi, cari pertimbangan lain apalagi yang bisa meluluhkan hati ibu kalian atau orang tua kalian gitu. Oke, untuk kesimpulan kita hari ini ada yang mau menyampaikan?
Nge-freeze nih. Kalau kesimpulan hari ini. Satu dari saya itu hubungan anak dan orang tua itu penting. Oke, membangun hubungan Iya. dengan orang tua itu penting. Dengan apa kita membangun hubungan dengan orang tua? Dengan sering deep talk mungkin. Oke, sering ngobrol. Iya, sering ketemu. Sering ngobrol dengan orang tua. Oke, itu bisa kita lakukan untuk membina hubungan yang lebih baik lagi sama orang tua. Mungkin karena emang orang tua kita belum sering mendengar banyak hal tentang diri kita, akhirnya mereka memang belum bisa percaya. Nah, berarti dari sekarang kalian harus sering hal kecil pun bisa kita sampaikan loh ke orang tua. Sama kalau mungkin selama ini kita takut ke orang tua atau mungkin segan banget sama orang tuanya terlalu sangar gitu misalnya. mungkin pelan-pelan kita cerita-cerita hal sekecil aja di sekolah. Pak, Bu, tadi saya tuh dapat nilai 100 loh. Hal-hal kecil kayak gitu aja tuh bikin orang tua ngerasa, oh saya ngerasa ini dikasih tahu terus sama anaknya, jadi tahu kondisi kalian di sekolah kayak gimana. Dari hal-hal kecil kayak gitu bisa membangun hubungan yang lebih hangat lagi dengan orang tua kita. Oke, untuk pertemuan berikutnya mungkin kita akan bahas lagi nih untuk pembahasan dari permasalahan kalian yang lain, kan tadi baru Alia nih. Next di pertemuan berikutnya mungkin kita bahas. Nah, mungkin nanti kapan ya kira-kira kita bisa bahas? 2 minggu lagi atau 1 bulan mendatang? Pertemuan berikutnya aja kali ya, maksudnya ini ya semester depan kan kita udah nggak ada kan, berarti semester depan mungkin kita bahas lagi. Terima kasih karena sudah mau berbagi sharing sama kita semuanya, dan Alia juga tadi mau cerita dan yang lainnya juga ngasih saran, pendapat, gambaran dan yang lain-lain. Semoga apa yang kita bahas hari ini ada manfaatnya dan hal-hal yang sekiranya tadi yang Ibu sampaikan di awal tidak perlu kita sampaikan di luar, cukup sampai di sini aja kita bahas. Ya. Sepakat? Oke, karena kita sudah selesai, mari kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan berdoa, beragama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Oke, berdoa selesai. Terima kasih semuanya. Ibu sangat senang sekali kita semuanya aktif dan saling sharing. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.